Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 17 September sampai dengan Senin tanggal 20 September 2021. Jadi saya akan bahas 8 saham. Ini bagian kedua. Yang mau menonton bagian pertama, nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini untuk bagian pertama. Um, jadi untuk 8 saham saya mulai langsung ADI ya. ADI seperti saham konstruksi BUMN yang lainnya ya, dia memang dalam perjalanan menuju uptrend ya. Jadi di sini kalau mau tambah lagi naik ke atas 900 boleh tambah lagi, naik ke atas 945 tambah lagi seperti itu ya. Memang dia naiknya bertahap. Jadi kalau kita mau bertahap baik juga bertahap aja, jangan terlalu agresif, santai aja. Karena secara keseluruhan ya dia trennya ya dia masih cenderung downtrend di sini. Fibonacci retracement 1,8% di area kurang lebih 1140. Nah, ini karena dia sudah mulai naik ke atas ya. Ini saya ganti aja Fibonacci retracement-nya, saya geser ke kanan ya. Jadi saya tarik di jalur downtrend-nya untuk Fibonacci retracement-nya. Ini dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% di bawah 1200. Jadi dia sebenarnya dia masih cenderung downtrend untuk primary trend-nya, walaupun secondary trend-nya dia sudah mulai uptrend ya. Jadi kita belinya bertahap aja, naik ke atas 900, kalau yang belum punya silahkan buy atau tambah lagi kalau mau tambah lagi. Naik ke atas 945 tambah lagi, kemudian naik ke atas 985 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Kenapa belinya bertahap? Karena konstruksi BUMN itu kalau dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kita nggak perlu terlalu agresif karena dia masih cenderung downtrend terus aja primary trendnya, walaupun dia sudah rebound di sini uptrend ya, tapi ini hitungannya masih secondary trend ya. Dia masih berusaha untuk berjuang naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% di atas 1200-an ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut. Jangan-jangan kalau sudah punya uangnya cukup, cuma beli satu lot, dua lot aja, ya percuma seperti itu ya. Nanti profit nggak terasa kalau dia naiknya tinggi, seperti itu ya. Dan membuang-buang waktu Anda juga ya. Anda cuma takut-takut beli satu dua lot buat apa? Ya mendingan beli yang lainnya yang Anda tidak takut ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Adi. Berikutnya juga sama PTPP saya bahas juga ya. Kurang lebih sama. Nanti kalau yang mau buy and weakness misalnya takut ya tunggu aja di area 1000. Artinya kalau dia turun di bawah 1000 berhasil naik ke atas 1000 boleh tambah lagi. Kemudian naik ke atas 1055 tambah lagi average up. Naik ke atas 1145 silahkan tambah lagi. Breakout ke atas 1200 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya garis-garis merah yang sudah saya berikan ini itu adalah untuk acuan untuk average up ya. Kalau mau tambah lagi seperti itu ya. Um, ini sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari arah uptrendnya, sekarang saya ganti ke arah downtrendnya ini ya. Jadi dia Fibonacci retracement 38,2% kurang lebih di area 1400. Ini resisten yang saya kotain sebelumnya atasnya ya. Jadi secara primary trend dia memang downtrend dan di sini secondary trendnya dia mulai uptrend. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya secukupnya ya. Mau nanti misalnya Anda mau total porsinya PTPP 10 juta ya. Anda kalau dibagi 4 ya, mulai dari 1055, 1145, 1200 dan seterusnya. Seperti itu ya, itu untuk average up-nya. Kalau turun saran saya sih jangan di average down, itu untuk PTPP ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TCPI ya. Sebentar ya.
Maaf ada gangguan, nanti saya lanjutkan ya untuk TCPI. Jadi TCPI ini dia sedang berusaha untuk breakout dari ini ya, resisten terdekatnya ya. Dia memang di sini swing hanya sekitar 9325 ya. Angka sebelumnya juga sama 9325. Garisan saya di 9400 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 9400 ya, bagi yang mau buy high sell higher silahkan ya, seperti itu ya. Tapi misalnya kalau misalnya takut ya, Mas Sunar, ini sebelumnya kan resistennya kan cukup kuat ya di sini ya. Ini 9325, kemudian di sini kan di sekitar area 9450 ya. Jadi kalau misalnya takut ya, lebih baik sih pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk TCPI. Bagi yang mau buy on weakness, kira-kira tunggu di mana Pak Sunar? Memang dia kalau kita lihat di sini ya, ciri khasnya TCPI ya. Kalau dia lagi uptrend, dia naiknya bisa berhari-hari dan berminggu-minggu ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah mulai koreksi, dia koreksinya juga bisa dalam ya, seperti itu ya. Jadi tunggu aja buy on weakness-nya sekitar area 8125 ya di sini ya, 8125 sama dengan 8000. Jadi tunggu aja di sini kalau mau buy on weakness. Kalau yang berani buy high sell higher silakan, kalau dia naik ke atas 9400 buy ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya, setiap lipatan 100 rupiah aja ya. Jadi kalau 9500 Anda tambah lagi silahkan. Kemudian resistennya dia di area swing high di sini ya. Ini di area sebentar ya, 9925 ya angkanya ya. Ya 9925 itu target price berikutnya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9400 ya. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah Anda tambah ya, seperti itu. Itu bagi yang berani buy high sell higher. Kalau Anda nggak berani ya, buy on weakness saja atau belinya bertahap, pasang stop lossnya di 9100 ya. Selama dia bertahan di atas 9100 sampai maksimum stop lossnya di 8950 ya. Jadi selama di atasnya itu dia masih peluang untuk breakout lagi ke atas 9400 ya, seperti itu. Itu untuk CCPI. Berikutnya ASA ini hampir capai target 3200 ya, yang kemarin saya bahas. Jadi yang mau buy high sell higher atau tambah lagi nanti kalau tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 3200, target price berikutnya adalah 3400. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya maksimum di 3000 dan 2800, itu maksimum banget ya. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu di area 2600. Artinya kalau misalnya dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2600 ya, seperti ini ya. Dia rebound kemudian besoknya mantul ya. Itu boleh buy. Tapi buy-nya bertahap, naik ke atas 2690, tambah lagi, naik ke atas 2800, tambah lagi, dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk ASA ya, cukup ya. Berikutnya untuk bull. Jadi bull di sini 280 dia berhasil breakout naik ke atas ya. Seperti itu ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya 280 dan stop loss maksimumnya di 270. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 260-an ya, ini saya gambarkan ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 260 buy, naik ke atas 270 buy, naik ke atas 280 tambah lagi dan seterusnya. Itu dari bawah ya. Kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 280 dan 270. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 292 tambah lagi target berikutnya di 306. Kalau naik lagi target berikutnya di 322. Itu kurang lebih cukup ya untuk bull. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk di MMX ini memang kalau kita zoom in ya, dia cenderungan masih sideways di area sekitar 3000 sampai dengan 3460 kurang lebih swing hanya di sini ya. Kalau mau buy sih boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 3000. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3200, kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 3400 tambah lagi silakan. Setiap kelipatan 200 ya, target price-nya kurang lebih di sekitar area 4000 ya. Memang di MMX ini dia masih berusaha untuk breakout ya, ini masih sideways. Resistennya sih cukup kuat ya, ini resisten kuatnya kurang lebih di area 3440 ya, sampai 3460 ya, seperti itu. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak, karena dia sudah sideways di atas ya, seperti itu ya. Berusaha untuk breakout tapi dia masih belum ya, walaupun sebelumnya dia pernah naik, dia seperti ini ya, dia breakout naik tapi dia naiknya cuma 1 hari, kemudian nggak lama lagi dia cenderung lesu ya, belum berhasil higher high ya, seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya untuk di MMX. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, 3000, 2800 seperti itu ya. Kalau mau buy weakness tunggu aja di sekitar area 2600. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2600, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2600 barusan buy. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 2600, kita jangan buy dulu ya, karena dia akan cenderungan turun lagi ke bawah seperti itu ya. Berikutnya WSKT
kurang lebih sama juga ya dengan konstruksi BUMN yang lainnya, dia masih cenderung berusaha untuk naik ya di sini ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 40, berikutnya 800. Kemudian kalau mau buy on weakness, tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 800 ya, itu buy on weakness ya, tunggu di 800-an. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya 840 dan 800. Kalau dia naik lagi ke atas 900, tambah lagi, naik ke atas 930, tambah lagi, dan seterusnya. Target berikutnya adalah 1035. Jadi untuk konstruksi BUMN kita belinya nggak perlu terlalu agresif beli sekarang ya, belinya bertahap aja karena dia masih downtrend ya. Ini saya rubah gambar garisnya. Kalau saya tarik jalur Fibonacci retracement di jalur downtrendnya, dia masih belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% di atas 1240. Jadi kita jangan terlalu banyak-banyak, belinya bertahap aja. Istilahnya nyicil ya seperti itu. Ini aja sesi kedua sudah mulai ya. Sesi satu break sudah selesai. Sesi kedua mulai dia masih testing di 840 ini ya. Jadi belinya sih jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia lancar sampai paling tidak ya di Fibonacci retracement 8,2% di 1240 lah ya, itu yang minimum ya. Target price-nya kalau dia masih lancar breakout ke atas 930. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk BSKT. Berikutnya untuk SEN. SEN di sini memang dia masih berjuang naik lagi ya, naik ke atas 338. Ini kan saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 354, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 374 tambah lagi, naik ke atas 394 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi ikutin aja sambil pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis juga ya. Jadi kalau di sini posisinya trailing stopnya atau stop lossnya di 322, 302. Area buy on weakness sudah saya sebutkan 322 ya. Jadi sudah di atasnya, selama di atasnya masih cukup bagus. Jadi mau buy sekarang silakan ya. Pasang stop lossnya di 322 dan 302. Itu kurang lebih untuk SEN ya. Jadi cukup ya, totalnya sudah ada 8 saham. Ini yang bagian kedua, yang bagian pertama tadi sudah saya bahas. Mudah-mudahan sukses ya. Seperti itu, seperti biasanya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin ya. Terima kasih banyak.